Aku udah mundur ya pen kata kayak yuk Yes. yuk. Kalian pernah nggak mikir kenapa sih aku nggak sesukses dia, kenapa aku nggak secantik dia, kenapa aku tuh nggak sebahagia dia, kok aku kayak nggak punya apa-apa ya, kok aku kayak kok banyak kurangnya. Teman-teman pernah nggak mikir kayak gitu? Atau bahkan sampai sekarang teman-teman masih ada rasa seperti itu? Sekarang kita masuk ke sesi malah berbicara. Jadi ketika kita berpikir seperti itu, kita tuh kurang yakin dengan diri kita. Kita nggak tahu nih, kita ini apa sih kelebihannya. Kita tuh hanya berpikir mengenai kekurangan kita. Lalu kapan kita akan mencintai diri kita sendiri kalau kayak gitu? Karena mencintai diri sendiri itu penting loh. Kita tuh harus menghargai diri kita. Kita harus mengapresiasi segala sesuatu yang kita capai sampai saat ini. Karena diri kita hebat, udah hidup selama bertahun-tahun, bahkan kita nggak ada berpikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, salah satu faktornya kenapa kita nggak cinta sama diri kita sendiri, karena kita tuh menganggap orang lain lebih hebat daripada kita. Kita menganggap bahwa aku tuh nggak bisa. Kali ini judulnya adalah Dear Myself, I'm Ready to Love You. Nah, teman-teman, kadang kita salah kaprah loh dengan mencintai diri sendiri. Kadang kita berpikir bahwa mencintai diri sendiri, ya udah, aku sayang sama diriku yang sekarang, aku sayang diriku yang seperti ini. Nah, itu salah kaprah ketika seperti itu. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, ya benar, kita tuh menerima diri kita yang sekarang, apapun itu bentuknya, apapun itu keadaannya. Tapi kadang mencintai diri kita sendiri tuh bisa berlebihan. Maksudnya kita sadar bahwa ya wes lah kayak gini aja, ya udahlah kayak gini aja. Pada akhirnya kita nggak berkembang, kita nggak ada rasa ambisius untuk merubah diri kita untuk lebih baik. Mencintai diri sendiri juga perlu untuk mengubah diri lebih baik. Karena apa? Karena kita harus mengupgrade diri agar kita tuh tahu sebatas kita tuh seperti apa. Nah, dari teman-teman aku mau tanya nih, teman-teman udah belum sih mencintai diri teman-teman sendiri? Teman-teman udah belum kayak ngerasa bahwa aku oke dengan badanku yang gemuk seperti ini, dengan badan yang kurus seperti ini, aku nggak apa-apa kok? Udah pernah belum berpikir kayak gitu? Nah, kalau belum, coba deh teman-teman nonton film yang isinya tentang insecure gitu. Pasti teman-teman akan sadar bahwa kita ini ya kita seperti ini. Tapi dalam artian mencintai diri sendiri itu mencintai diri dan mau mengupgrade diri gitu. Terus teman-teman udah tahu belum kalau teman-teman itu mencintai dirinya harus bagaimana? Kalau belum, sini aku jelasin. Nah, cara mencintai diri sendiri itu yang pertama adalah kamu mengenali dulu diri kamu sendiri. Oh, aku itu orangnya seperti ini, kekuranganku seperti ini, kelebihanku seperti ini. Nah, ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, kita tahu nih, oh iya, konsep diri kita itu seperti apa gitu. Yang kedua yang paling penting, tidak membandingkan diri kita sendiri ke orang lain. Karena diri kita ya kita, seperti yang aku bilang tadi, kita ya kita, dia ya dia, semua punya porsinya masing-masing, semua punya wadahnya masing-masing. Gak bisa kita dapat gelas, dia dapat mangkok, tapi kita iri dengan dia. Gak bisa kayak gitu. Mangkok tidak bisa untuk minum, gelas tidak bisa untuk makan, semua punya porsinya sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga, jangan khawatir mengenai pendapat orang lain. Kadang kita kayak berpikir, oh, aku tadi itu kayak dibilang sama dia gendut, aku dibilang sama dia kurus, aku dibilang sama dia caper, aku dibilang sama dia nggak punya harga diri atau nggak punya pengalaman apa-apa. Aku kayak insecure, kok orang-orang bisa sukses, aku enggak, jangan kayak gitu. Semua ada wadahnya masing-masing, semua ada porsinya masing-masing. Garis finishnya orang berbeda-beda, jarak tempuhnya berbeda-beda, setarnya juga beda-beda. Jadi menurutku, kamu itu ya udah, kamu tutup kuping aja. Ketika kamu tahu langkah kamu itu benar, kamu akan melangkah terus. Tapi kalau kamu masih mendengarkan orang lain, nah ada yang salah dari kamu, harus diperbaiki. Karena oke, fine, orang lain itu berpendapat untuk kita karena untuk kebaikan kita. Nah, tapi di sini harus disaring mana yang dapat membuat kita lebih mengupgrade diri, membuat kita sadar, mana yang hanya mencaci gitu. Lalu selanjutnya,
mengenali rasa takut. Pasti kita punya rasa takut kan tentang diri kita. Aku takut nggak sukses, aku takut aku nggak kaya, aku takut nggak punya nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Nah, rasa takut itu wajar karena rasa takut itu akan menjadi sebuah batasan untuk kita, akan menjadi dorongan juga untuk kita bahwa oh aku takut nih aku nggak sukses, ya udah belajar biar kita sukses kayak gitu. Yang paling penting juga ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kamu sadar nggak sih, nggak ada loh manusia yang sempurna. Miss Universe, Miss Indonesia, mereka cantik tapi mereka belum sempurna karena ya nggak ada manusia yang sempurna. Kalau manusia itu banyak yang sempurna, mau cari apa lagi di hidup, nggak ada yang sempurna. Makanya manusia itu diciptakan untuk tidak puas karena kita tuh nggak akan pernah sempurna. Kesempurnaan ya kita tahu sendiri milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatir kalau kita tuh nggak mencapai apa sih yang orang lain dapatkan, karena ya semua nggak sempurna. Orang kaya pun pasti juga ada kurangnya gitu loh. Makanya self love ini itu sebagai pondasi untuk kita, pondasi agar kita itu agar kita tuh sungguh-sungguh kita tuh berdiri sendiri dengan keadaan kita tuh yakin bahwa kita itu bisa. Oke, teman-teman semua, terus manfaatnya itu apa sih? Kenapa kita harus self love? Yang pertama itu meningkatkan harga diri kita. Tentu ketika kita punya konsep diri kita, punya self love, kita akan mempunyai harga diri yang tinggi. Kita nggak pernah insecure, kita yakin bahwa diri kita bisa, kita yakin bahwa orang lain kita gitu. Lalu yang selanjutnya, mengurangi resiko gangguan mental. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Ketika kita mencintai diri kita tuh akan tahu, oh iya aku ini seperti apa. Kita nggak perlu lagi insecure, karena insecure tahu kan akan membuat kita pusing, akan membuat kita nggak tenang hidupnya dan lain sebagainya. Itu berdampak ke mental kita gitu. Dan yang terakhir, mendapatkan kepuasan hidup. Kita puas dengan diri kita akan mendapat hidup yang puas. So, jadi gimana teman-teman? Penting kan untuk self love? Kamu ready nggak untuk mencintai diri kamu sendiri? Kalau belum, setelah dengerin ini kamu harus ready untuk mencintai diri kamu sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita akan menuju ke sesi selanjutnya mengenai apa hayo. Kalau kamu nggak tahu, terus saksiin terus, waktunya malah berbicara. Terima kasih.